mendingan mendingan itu kayak kayak si Valen dia lagi break ngerokok nggak ada masalah. Terus nyanyi bawa piala, "Hah, ngapain? Ngapain? Si Selvi aja juara Asia, si Wayne juara Asia, Danang juara Asia, nggak pernah nenteng piala, weh." Aneh ya. Ngapain? Mau pegang piala, ngapain? Sambil nyanyi bawa piala. Juara bola atau juara apa? Nggak perlu cari ini validasi kalau kamu juara satu nggak perlu sayang. Cuma agak agak rada-rada apa ya? Aneh. Masa orang konser bawa piala? Kenapa nggak sekalian ini bawa hadiahnya yang ini? Sekalian bawa itu. Bukan iri. Selama masukku ini perjalanan dari keluarga besar di akademi barusan orang konser pegang piala. Barusan aku ini, barusan saya ini sepengalamanku sampai umurku saya begini, orang konser bawa piala ya. Bukan iri, yang juara Asia aja mereka nyantai aja tuh. Selfie juara Asia, Danang juara Asia. Aduh, siapa lagi? Wedi juara Asia. Mereka nggak bawa piala lagi, mereka sudah juara Asia melawan beberapa negara loh. Danang juara satu Asia biasa aja nggak boleh kayak gitu, nggak boleh, harus diakui karena memang dia juara Asia. Lagian juga kan Dede Lesti juga nggak mempermasalahkan juara Asianya ya. Cuma ini permasalahannya ngapain lu konser bawa piala ngapain? Itu harusnya pialanya disimpan di dalam lemari. Disimpan di dalam lemari. Aduh sakit kepala. Bukan iri, kakaknya juga punya piala, ngapain saya bawa-bawa. Aneh ya. Giliran rokoknya Valen dipermasalahkan sepanjang jalan kenangan. Giliran ini bawa pialanya aja ngapain lo, ngapain? Aneh. Ngakak aku ngakak. Heran aku. Sampai saya kira itu cuma hoax doang ya. Kan biasa netizennya, dasar netizen itu ada yang baik, ada yang jahat. Jadi aku cek ulang lagi. Takutnya nanti Kak Ati salah ngomong kan. Aku nggak mau berbohong. Kak Ati tuh nggak mau berbohong. Jadi saya cek ulang lagi gimana ini. Memang betul dia bawa piala. Ya betul. Ya betul. Takutnya kan kadang netizen itu kan selalu membawa berita-berita hoax ya. Ini yang dibawa ini. Kalian itu kadang masuk membawa berita-berita hoax. Berita-berita kebohongan. Ya. Kalian itu membawa berita-berita, kadang membawa berita-berita kebohongan. Jadi sekarang ini aneh, nanti Kak Ati mau konser ke Batam, aku bawa piala aja kali ya ke sana. Bahwasanya aku ini juga. Takut iya apa? Takut dimakan tikus piala. Ya mari makan ini baru cukai namanya ya. Aduh puas banget aku. Si April dia pakai bajunya Ivan Gunawan, ya manja. Nggak bawa piala juga ke sana ke butiknya ini.
Oh, super mega bintang. Apa nak? May muna anak kurso? O apa polen ya? Bintang may muna TV? Ya. Pwede pa nak? Sabar ya. Bak ya. Nagkaroon ng anak ko na. Kenapa kalian bilang saya haters? Ya sebenarnya saya bukan haters sayang, karena saya ini berbicara fakta. Kalau kalian tidak suka dengan kebenaran yang saya sampaikan, kamu jadi monyet. Kalau kalian tidak suka dengan kebenaran Kakak Ati, apa yang saya sampaikan kebenaran, kalian masuk hutan jadi monyet. Ini namanya bulu cuke ya. Ini bulu cuke. Ini kalau kalian tak suka sama saya ya, karena memang begitu sayang, menyampaikan kebenaran itu kadang banyak yang menanggapinya tidak baik ya. Tapi perasaan saya kalau masalah rokok aja itu nggak ada masalah. Kalian ngerokok, kenapa harusnya kalian protes ke perusahaannya? Ya, nah, ngapain nyenggol-nyenggol anak gue? Jangan. Terus kalian mau ini bikin suruh tobat, memang saya orang gila. Aku bilang saya dugong apa? Aku nggak bisa berbicara kebohongan kepada kalian. Kecuali itu paling umur 5 tahun yang nggak boleh ngerokok ya baru aku protes. Dia juga itu sudah remaja, sudah mau dia ini dewasa. Ngapain? Kan dekat anak kecil dugong, terus saya harus bilang ke anak kecil itu pindah. Itu lapangan terbuka sayang. Itu lapangan terbuka, bukan di dalam ruangan. Itu di lapangan terbuka. Terus itu yang nyanyi bawa piala, sampai ada anak kecil nanti kena piala gimana? Lebih sadis itu. Kecuali masuk TV dia merokok, ya iya. Kalau cuma di sosial media namanya juga hiburan. Anak kecilnya juga nggak mau ngomong, Valen jangan kakak Valen jangan ngerokok di situ. Nanti aku salah lagi ngomongnya ya. Inyo bungkarinnya searenya Valen nak inyo galonginnya sampai pertama inyo nong. Selalu nama taca sini talu bangi munyo kapan ah? Aku juga ngerokok, kakak Ati juga ngerokok, ngerokok ini seperti ini. Tapi saya itu nggak pernah di tempat umum. Jadi saya memang ada khusus tempat nongkrong yang memang kita ngerokok dan mematikan kamera. Tapi nggak ada masalah, nggak ada masalah. Yang masalah itu yang mempermasalahkan itu masalah rokok juga. Kau urus saja itu tindih lidahmu. Kenapa lidahmu kau tindih? Kenapa kau bocor lidahmu? Kau tindih ini lidahmu. Merubah ciptaan Tuhan. Hah?
Tuh, si April masuk ke manjanya Ivan Gunawan yang ada di Cirebon. Ih, tidak segampang itu anak gue itu. Paling ngerokok dipermasalahkan karena dia memang orangnya viral. Dia saja ngerokok itu cakep. Ada juga biasa orang lain ngerokok kok di tok-tok. Cowok ngerokok itu aja, perempuan juga sekarang nggak bisa dibedakan sayang, tergantung dari selera mereka. Gimana sih? Hah? Tergantung dari selera. Ada yang tidak suka ngerokok, ada yang suka. Ada yang suka valen, ada yang tidak suka, ada yang suka tikulung, ada yang tidak suka. Itu aja, nggak usah direpot-repotin. Lambang ko, mana ka bos kina? Ngayon nga kemana ko nga rin eh? Kalau menurut sudah lah, kayak gini kan itu sudah. Suruh Kalau kembali lah, tak kembali sudah ya. Pangalabaw. Hah? Pangalabaw. Oh. Balik ko dyan eh, di na. Ano, Kaleo. Oh iya. Aku lihat dia nyanyi lagu Mimpi Terindah ya. Kenapa ini jatuhnya mimpi buruk? Gara-gara ketinggian nadanya nggak tahu mau kemana. Mimpi terindah jadi mimpi buruk. Jadi apa yang saya sampaikan ini salah lagi, nanti dipotong-potong lagi ini videonya kan. Makan itu bolu cuke bunda. Kayak dia itu menghadapi pasukan yang memang masuk penuh dengan senjata lengkap. Aduh, gatal telapak tanganku loh. Saya tuh bukan menghujat itu kalau misalkan saya itu berbicara itu kebohongan. Kalau kita berbicara fakta itu nggak ada masalah sayang. Kan jadi pembahasan publik, nggak ada masalah. Ya nggak boleh numpang-numpang karena memang lewat. Kita juga punya sosial media. Kalau nggak mau ada yang lewat di beranda kalian, jangan pakai sosial media. Gitu kan dia nyanyi lagu Mimpi Terindah, nadanya kemana, jadinya lagunya kan mimpi buruk gitu. Iya, kecuali kakak Ati menyampaikan memang itu masuk ke bohong, dia nyanyinya bagus, saya bilang jelek, baru ya. Selalu kayak gitu, yang menang menjelaskan. Ya kita menjelaskan kalau memang dia penampilannya nggak bagus, nyanyinya juga tidak bagus, kan katanya juara. Kalau misalkan saya menyampaikan memang hal yang bohong, kalian boleh protes saya. Kalau kita mengkritik orang cara bernyanyinya seputaran bernyanyi aja ya, karena saya tidak mencampuri urusan perselingkuhan dan lain-lain sayang. Kalau urusan pernyanyian di DA ya saya memang ikut nimbrung. Kenapa kita mau barisan sakit hati ini lewat saking tidak bagus. Jadi ada beberapa yang selalu viral itu bagus atau tidak bagus. Di sosial media ini yang kadang itu viral itu karena tidak bagus atau viral itu karena bagus. Itu aja. Dua aja itu sayang. Bagus atau tidak bagus, baik atau jahat, kayak gitu. Ya. Ruah. Ini pokoknya.
Inya nu kiri-kiri nu ceper. Oh, udah pamit dahnya apa? Mereka Rek jape batu lalang. Kak bangka ku kia. nah itu lagi sekali kena bang. Nai. Ini mesti buat dan untuk pas tuh labuan baju. Hmm. Halo, ngapain? Kenapa lu nggak komplain ke Indosiar? Ngapain saya mau komplain ke Indosiar? Nggak ada urusannya. Arbil sangat viral. Ya saya nggak ngurusin Arbil. Saya tuh cuma ngurusin Valen. Cuma ngurusin Ropil sama Milen. Saya nggak ngurusin Arbil. Iya, oke. Saya cuma ngurusin Ropil sama Milen. Nggak mau saya campur adukan di sini. Apa? Mana Raffi? Mau naik? Hari. Dipoles dengan pita suara nggak ada. Di sana itu kita, nggak ada itu bilang dipoles lagi suaranya ya. Enggak, saya nggak ada urusan mau Arbil baik. Saya nggak mau men-speak up semua alumni. Ya, nggak mau saya. Cukup saja ini Ropil sama Milen. Itu aja, nggak usah banyak-banyak. Banyak mah riwe. Suka banget aku Valen. Nggak mau. Kalau kalian suruh ngurus diri saya sendiri, saya banyak yang ngurusin. Kalian aja masih ngurusin saya. Ya, apa-apa yang Kakak Ati sampaikan ngurusin mulu. Masa saya nggak bisa bicara juga? Saya juga punya mulut untuk bicara. Kalian aja bukan alumni dia masih sibuk juga minta pendapat sama Ati Kodong. Tapi Milan cuma settingan ya, nggak ada urusan, intinya dia itu diakui gitu. Kan dia ditayangkan di TV ya. Gimana sih lo? Terus sekarang masih banyak lagi mau disetting-setting pacaran-pacaran supaya lebih viral. Tak diakui. Yang diakui itu cuma Milen dan Ropil. Itu aja. Gak usah banyak-banyak. Nggak usah banyak-banyak sayangnya. Mereka tuh yang 4 orang ini si Mila sama Valen dan Robi sama April sudah nggak bisa diusir dari kampung ini. Ya, mau disetting apapun itu ya terserah mereka aja. Kalau terbawa perasaannya nggak ada masalah. Mereka juga masih ABG. Jadi nggak bisa, ya. Mila sama Valen, Robi sama April itu nggak bisa diusir dari kampung ini, sayang. Kalian bilang saya mulutku lebar, nggak ada masalah, karena aku berkata kebenaran. Bernyanyi juga masukku nggak, saya itu nggak pernah masukku ambil lagu yang mau bunuh diri, ya. Kalian lihat mulutku seluas samudra, nggak ada masalah saya. Yang penting rezekiku juga seluas samudra. Kalau sekarang itu ada lagi yang mau ikut-ikutan untuk disetting pacaran-pacaran yang ideal lah, bosan tahu. Nggak ada masalah saya. Gak ada masalah. Lagian juga Tasya nggak kalah sama Kakak Ati kalah sama Tasya karena dia juara 1, Kakak Ati cuma juara 2, ya.
kalah. Saya tetap kalah karena dia bawa piala nyanyi, aku nggak bisa. Siapa juga mau nyanyi, repot banget bawa piala. Tapi Kodong itu ketua Milen dan Ropil provinsi enggak. Saya ini CEO Milen dan Ropil itu sedunia. Ya, sedunia. Ya, bukan cuma saya tingkat provinsi, nggak mau aku. Jadi buat kalian itu para pendukungnya Milen sama Ropil, kalian harus mengakui Ati Kodong ini adalah CEO Milen sama Ropil sedunia, bukan provinsi, apalagi RT, apalagi tenda-tenda sunatan, hajatan, enggak. saya tetap salut yang juara satu gitu, tetap salut sama yang juara satu karena dia satu tingkat lebih tinggi daripada saya. Tapi ya dikembalikan lagi kepada selera masyarakat sayang ya. Kalau kita bukan tenda 17-an sebenarnya. Mau di speak up apapun itu sebenarnya. Jadi tapi ya mereka itu mereka itu ya beruntung karena sosial media Indosiar itu kan satu kali memposting artis ya pasti bagus ya, dibandingkan lagi kepada komentar masyarakat. Kita nggak bahas body ya. Iya Abanda, saya tuh nggak bahas body karena Kak Ati memang dari dulu nggak pernah langsing ya. Kak Ati ikut dia tuh sudah gendut memang. Saya tuh nggak sebagus body artis-artis pada umumnya ya. Saya memang ini gendut dari awal. Jadi kalau kalian masuk mau protes masalah body, masalah apa, ya memang saya dari dulu memang gendut. Ya, yang penting suara. Buat apa body bagus, giliran nyanyi mimpi buruk. Ya, karena memang ya orang di samping masuk memang dari segi penampilannya bagus, kualitas vokal juga harus menunjang. Saya juga kalau Kakak Ati tampil pergi nyanyi juga saya sudah menyesuaikan dengan badanku yang bongsor ini, badanku yang gemoy ini gitu. Kecuali Kakak Ati pergi ini misalkan off air atau on air saya pakai baju yang seksi, kan jatuhnya nggak bagus. Pakaian baju-baju Kakak Ati juga, kostum gaun-gaun Kakak Ati itu semuanya sopan kok. Yang penting kamu menyayangi dirimu sendiri. Kamu harus bangga dengan postur badan kamu sendiri. Nggak usah jadi orang lain. Kamu jadi diri kamu aja sendiri. Kau harus menyayangi dirimu. Jago mengkritik tapi tidak mau. Saya mau semua orang bisa kok mengkritik saya. Karena kamu badannya memang ya karena memang seperti ini. Orang seksi itu bukan dilihat dari segi penampilan dan bodinya, ya enggak. Orang gendut itu punya ciri khas tersendiri, orang kurus juga punya ciri khas tersendiri, ya. Orang hitam punya ciri khas tersendiri, orang putih, semuanya. Jadi kenapa saya dulu sampai juara 2? Karena memang saya itu unik. Ati Kodong itu unik, limited. Nggak ada yang selucu Ati Kodong gitu. Aku tuh limited guys. Nggak bisa diganggu gugat. Ya,
Padahal itu dulu si Ikip bodinya bagus banget. Bagus. Risma, Vida, siapa lagi nih? Semua body teman-teman kakak Ati itu satu alumni itu bagus-bagus semua. Tapi kenapa saya terpilih menjadi juara 2? Karena unik. Ya, best of the best. Ya. Kalau orang mau lomba body itunya ya harus kayak itu Miss apa ini namanya? Putri Indonesia kayak gitu-gitu. Saya kan nggak ikut kompetisi Putri Indonesia. Saya berwarga negara Indonesia tapi saya nggak bisa mengikuti seperti itu. Ya, karena ya memang sudah jatuh dari bodinya, guys. Ya. Kenapa juga Kak Ati masih banyak yang panggil Kak Ati nyanyi? Karena mereka suka sama saya, suka suaranya. Oh iya, Ati Kodong itu dulu waktu kompetisi nyanyi lagu apa sih waktu pertama audisi Mimpi Terindah, dan memang itu bagus. Ya, karena SMS lah, karena masuknya juga kualitas juga bagus. Dulu masih ada penilaian juri, kalau sekarang juga itu kan berbeda lagi karena sekarang sudah zamannya Gen Z. Kalau dulu zaman bahela. Limited kok dibuang, saya nggak pernah dibuang, saya Kak Ati nggak pernah merasa dibuang sama Indosiar, enggak. Kalian aja ngarang. Kecuali ada postingan Indosiar saya ini dibuang. Boleh kalian percaya. Kalau cuma gosip-gosip yang seliweran yang di sini, nggak usah. Karena kalian juga bisa bikin kok, bisa bikin akun gosip sendiri, bikin caption sendiri, bikin judul sendiri. Orang semua bebas. Aku berbicara jujur. Aku berbicara yang sebenarnya. Ya. Jadi buat Valen katanya kan banyak yang mempermasalahkan karena dia ngerokok apa. Jadi nanti Valen lebih memperbaiki lagi. Kalau misalkan mau ngerokok, kamu bisa stay dulu di mobil, atau memang kan ada memang ruang artis yang disiapkan ya, karena sekarang ini banyak orang-orang yang di luar sana yang memang mencari kesalahan kamu, mencari kesalahan Valen, mencari kesalahan April. Jadi harus lebih hati-hati lagi, karena bergerak sedikit itu banyak yang nggak suka, banyak juga yang tidak suka. Nah, buat Valen juga hati-hati, karena bukan masalah rokoknya ini. Jadi tanggapan masyarakat itu kan berbeda-beda. Ya, tanggapan masyarakat itu berbeda-beda. Jadi buat Valen harus hati-hati. Kalau misalkan mau ngerokok, kamu bisa stay di mobil, minta ke pihak acaranya atau minta ke pihak panitianya untuk disiapkan memang ruangan untuk bisa ngerokok. Ya, karena ini masalah rokok aja sampai kau ini seluruh dunia mengetahui ya masalah rokok aja. Tapi aku suka karena apapun yang kamu lakukan itu selalu viral. Apapun yang mereka men-speak up video kamu di saat kamu merokok itu ya pasti viral. Tapi nanti lebih hati-hati lagi melakukan sesuatu hal, baik itu rokok ataupun apapun itu. Ya. Saya nggak bisa merangkul semua, saya merangkul sesuai dengan hati kecil saya. Saya nggak bisa dipaksakan untuk merangkul kiri kanan. Saya juga masih butuh dirangkul kok. Ya, jadi apapun, jadi buat para fanbase-nya Milen sama Ropil ya harus selalu kompak. Nggak usah mencari pembenaran, kalaupun orang itu menyampaikan sesuatu hal yang memang perlu dikomentari. Kan yang seliweran ini yang lewat-lewat itu ya orang itu ya. Dia itu laki-laki apa perempuan? Ditindih. Dia ngurusin itu rokok mulu, sementara dia merusak
merusak organ tubuhnya itu. Mana yang lebih sadis? Kenapa juga mau kok disapa-sapa? Kakak Ati bukan penyiar radio, kok sapa-sapa terus? Iya, aku mau ini dulu. Gila. Kau yang lebih sadis membuli anak 15 tahun. Kata siapa? Kapan saya membuli anak 15 tahun? Jadi ya, mohon ya itu ya yang mempermasalahkan masalah rokok, urus saja dulu dirimu itu. Kau perbaiki dulu itu tindih lidahmu. Baru kau urus itu rokoknya Valen. Kenapa juga rokoknya Valen kau urusi? Namanya juga itu lapangan terbuka. Rokoknya sudah asap rokoknya ke langit, bukan ke manusia yang ada di situ. Kenapa kau kasih saya topi kumis? Kalian deh, kalian speak up dong itu idola kalian. Orang kalau ke luar negeri kayak kita ke Singapura, ke Malaysia itu memang kita nggak bisa kalau misalkan di hotel itu orang mau ngerokok nggak bisa. Memang ada ruangannya, ruangan terbuka. Nah ini juga ruangannya terbuka, nggak mungkin juga itu asap rokoknya sampai ke muka yang jutaan orang nonton. Kecuali dia di depan wajahmu dan berdua di dalam kamar merokok memang. Pamit turun Kak Ati, saya terus Kak Ati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Istirahat dulu, cahaya langit istirahat. Yang begadang-begadang. Lian Rizky terima kasih. Lebih aja. Beda konser sama hajatan Bu. Jadi sama aja konsernya kecuali kamu itu nyanyi di acara kematian baru salah. Ya hajatan memang orang kan butuh hiburan gimana sih? Apa bedanya? Konser dengan hajatan sama aja. Namanya sama-sama off-air, sama-sama dibayar. Makanya kalau bicara itu mikir, pakai otak. Nggak mungkin juga kalian mau nyanyi di kuburan. Orang lagi berduka, kalian disuruh nyanyi. Ada loh, ada salah satu komika yang masuk kebayarannya mahal. Ini apa Bang Mongol. Bang Mongol itu disuruh stand up comedy di depan jenazah. Kalau berduka ya tahlilan. Heran ya, orang nyari-nyari kesalahannya si Valen, orang nyari-nyari kesalahannya April. Repot semua. Tambah kau mencari kesalahannya, tambah muncul kesalahan idolamu. Tambah kau mencari-cari kesalahan, masuk ke kesalahan anak-anak gue. Tambah muncul kesalahan, kekurangan itu idola kalian. Gimana? Itu bukan sembarang loh, bukan sembarang itu super mega bintang Ivan Gunawan menjadikan April itu endorsement. Nggak sembarang loh. Dia nggak sembarang orang itu. Ya. Mega bintang itu Pak Haji Igun itu bukan sembarang orang. Anggur Akokia. Tidak sembarang juga dia itu bisa langsung oh ya karena dia viral dia enggak sembarang. Dia itu bukan orang sembarangan. Saya tanya kok ya. Ivan Gunawan itu bergabung, Pak Haji Igun itu bergabung gak sembarang orang. Dan dia pernah masuk di live saya. Hujan. Makassar sekarang selalu hujan, musim hujan kan?
Ay say kia. Ang mura ko bedek yan ni retula kuta nang kulakang mura kia. Heran ya masuk ke orang-orang yang masih masuk ke sini kayak apa disuruh tobat lah kakak Atin. Memang saya apa? Saya gila.